tegaskan bahwa sampai hari ini belum ada surat dari kejaksaan yang ditujukan langsung kepada kami atau setidaknya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang materi muatannya dikutip dan kemudian diterbitkan informasi itu ditujukan kepada kami tentang perkara ini. Sehingga kami tegaskan tidak ada atau belum ada satupun dokumen dari kejaksaan yang ditujukan kepada kami, termasuk kepada Polda, yang harusnya Polda juga punya kewajiban untuk meneruskan kepada kami tentang berkas perkara ini P21. Sekali lagi, belum ada berkas perkara yang dinyatakan secara eksplisit oleh pihak kejaksaan, baik secara langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami tentang perkara ini. Selanjutnya justru kami membaca ada narasi lain, yakni tendensi kepentingan Saudara Joko Widodo pelapor yang mengintervensi kasus ini sehingga kasus ini dipaksakan untuk tahap P21, padahal secara prosedur telah banyak kritikan yang disampaikan kepada institusi penegakan hukum terkait penanganan kasus ini. Sampai terakhir kami kembali menegaskan sejatinya objek perkara ini sudah tidak ada, tidak relevan dilakukan penyelidikan atau penyidikan lanjutan. Karena apa? Karena pemberian restoratif justice kepada 3 tersangka sebelumnya, baik terhadap DHL, juga terhadap ES, dan yang terakhir terhadap RHS, itu menjadi penutup perkara ini karena penghentian perkara yang di ujungnya dikeluarkan surat SP3 itu berarti penghentian perkaranya, penyidikan atas peristiwanya. Sehingga kalau tetap dipaksakan bahwa dalihnya bagi yang di SP3 itu karena meminta maaf kepada Joko Widodo atau setidaknya sudah sowan ke Sulu kepada Joko Widodo sehingga mendapatkan persetujuan diberikan SP3 oleh Saudara Joko Widodo, sekali lagi justru ini makin menegaskan bahwa hukum ada di bawah kendali Saudara Joko Widodo. Karena apa? SP3 atau tidak itu terserah kepada Joko Widodo. Semestinya kebijakan tentang SP3 itu bukan berkaitan dengan subjektivitas Saudara Joko Widodo, yakni aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan penghentian perkara. Bahwa benar pemicu dari penghentian itu adalah adanya permohonan restoratif justice dari sejumlah tersangka, tidak keseluruhannya. Saya sebutkan saja, ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, dan juga ada Rizwan Hasiholan Sianipar. Akan tetapi ketika Saudara Joko Widodo telah meluluskan terjadinya SP3, maka SP3 tadi secara hukum berlaku secara keseluruhan bagi peristiwa yang dilaporkan. Lalu ada kemudian sanggahan yang menyampaikan bahwa ada peristiwa yang berbeda terhadap klien kami yang saat ini masih berstatus tersangka. Kami tegaskan bahwa ukuran peristiwa berbeda atau tidak itu hal yang sangat subjektif. Tapi yang objektif adalah apakah perkara ini ditangani melalui satu atau satu LP yang sama. Dan saya masih ingat betul dan sudah kita konfirmasi pada saat gelar perkara khusus di Desember 2025 yang lalu. Di 30 April 2025 seluruh tersangka ini dilaporkan menjadi satu kesatuan LP oleh Saudara Joko Widodo. Saya masih ingat ada KTR atau Kurnia Triryani, ada RHS Rizwan Hasiholan Sianipar, ada Roy Suryo Noto Diprojo, ada juga Egy Sujana atau ES, ada juga Damai Hari Lubis atau DHL, ada juga Tifauzia Tiasuma. Dan semuanya itu menjadi satu kesatuan LP. Dan hari ini kita tahu bahwa dari keseluruhan terlapor tadi dibagi menjadi 2 klaster. Dan kami makin menegaskan bahwa perkara ini memang tidak relevan karena seluruh klasternya itu sudah ada yang di SP3. Yang pertama, di klaster pertama yang di SP3 itu ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ini mewakili klaster yang pertama. Kemudian di klaster kedua ada Rizwan Hasiholan Sianipar. Jadi kalaupun dengan dalih bahwa perkara ini sudah diseplit dengan 2 klaster, 2 berkas perkara, tetap saja di 2 klaster, 2 berkas perkara ini telah ada SP3 yang dengan demikian seluruh peristiwa yang berkaitan dengan kasus ini sudah selesai.
bahwa adapun jika saudara Joko Widodo masih ngotot ingin memenjarakan anak bangsa, ingin membuat orang itu jera, membuat penelitian tentang ijazahnya yang kemudian disimpulkan palsu itu sebagai sebuah tindak pidana, silahkan saja, tetapi prosedurnya harus diikuti. Artinya apa? Polisi harus membuat LP yang baru, Jokowi harus datang lagi ke Polda, semua saksi harus diperiksa ulang, semua ahli harus diperiksa ulang, dan kita tentu akan meminta ulang untuk dilakukan gelar perkara khusus. Dan yang paling penting yang kita minta dan sampai hari ini belum pernah dilakukan, yakni uji laboratorium forensik secara independen, di mana kami juga bisa mengakses proses itu. Karena hari ini gelapnya proses uji lab itu membuat apa yang dilakukan dalam penyidikan ini menjadi tidak kredibel dan tidak akuntabel. Selanjutnya, hari ini kita tahu banyak pihak-pihak dari kubu Jokowi yang kemudian sebelum ada informasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanuddin telah berulang kali memframing seolah kasus ini sudah P21, bahkan ada yang berani bertaruh dan seterusnya. Kami tegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini otoritasnya hanya ada pada institusi kepolisian atau yang diberi wewenang untuk itu, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami sudah menegaskan yang lalu, jika sampai ada informasi itu disampaikan dan ternyata nantinya selaras, ternyata ada P21, berarti ada pembocoran informasi tentang berkas penyelidikan pro justisia, dan ini merupakan pelanggaran hukum, bahkan bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice. Kenapa? Karena justru informasi yang dibocorkan itu diekstensifikasi oleh kubu Jokowi untuk menakut-nakuti. Kami paham bahwa targetnya adalah supaya Pak Roy dan yang lainnya itu ikut memburu Solo untuk sowan minta maaf sebagaimana yang sudah dilakukan oleh 3 tersangka sebelumnya. Tapi ketika itu tidak dilakukan, mereka masih terus mencoba mengintimidasi, tentu dengan meminjam nama-nama orang-orang di sekeliling dari perkara ini, walaupun tidak berkaitan dengan perkara langsung, dengan harapan akan ada intimidasi secara psikologis dan secara hukum, bahwa kalau tidak restoratif justice, tidak minta maaf, kalian akan dipenjara. Nah, sekali lagi, narasi di penjara secara berulang ini adalah narasi yang melanggar hak asasi manusia, melanggar kemerdekaan anak bangsa, yang sampai hari ini saya tegaskan, klien kami dalam posisi merdeka, bebas, belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan klien kami bersalah. Sehingga tidak ada itu ya, narasi-narasi penjara itu bisa digunakan di ruang publik. Dan kalau memang benar narasi itu terus diulang-ulang, maka sekali lagi ini mengkonfirmasi memang saudara Joko Widodo punya niat jahat, ingin memenjarakan warga negara rakyatnya yang hanya bertanya tentang soal ijazahnya yang sebenarnya harusnya selesai pada 15 April 2025 lalu, yang saat itu dijawab oleh saudara Joko Widodo. Kalian tidak punya wewenang untuk menanyakan ijazah saya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah saya kepada kalian semua. Bahkan terakhir Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya telah dihinakan sehina dan direndahkan serendah-rendahnya. Justru yang membuat Joko rendah serendah-rendahnya adalah sikap pengecut dari Joko yang tidak kunjung menunjukkan ijazahnya. Kakak ya dari PDIP pun sama membuat narasi bahwa sebaiknya saudara Joko Widodo ketimbang keliling ke seluruh Indonesia untuk kampanye soal PSI, lebih baik menunjukkan